Sebelum dilanjut, silahkan subscribe, like, komen, dan bisa di-share. Insya Allah akan menjadi sodakoh terbaik Anda. Dan semoga channel ini dengan dukungan Anda semua semakin berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'du. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di channel Maja TV Indonesia. Seperti biasa, insya Allah materi yang akan saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Intinya, hidup itu harus bahagia, karena orang yang bahagia akan mudah untuk bersyukur, dan orang yang sering bersyukur maka dia akan diberikan tambahan nikmat yang luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya hati kita bahagia? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, sebut namanya, terus sebut namanya, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan perbanyak zikir maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Hakikat kebahagiaan adalah ketenangan. Bisa menerima ketentuan Allah apapun bentuknya, mau itu buruk atau baik menurut pandangan kita. Tapi intinya bisa pasrah, bisa menerima semua takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan teruskan. Materi kali ini yaitu berkaitan jangan menyalahkan orang lain. Siap ya? Karena ternyata orang yang sering menyalahkan orang lain, hakikatnya sama artinya dengan menjadikan diri kita tidak berdaya. Gara-gara orang ini, misalkan saya jadi seperti ini, artinya sama dengan menjadikan orang yang kita salahkan tadi dia lebih berdaya, dia lebih mampu, dan kita tidak berdaya. Sama dengan seperti itu. Karena ternyata setiap yang datang kepada kita ini karena memang murni dari dosa kita. Itu yang dikatakan Allah di Al-Quran ya. Di Al-Quran di surat An-Nisa Allah menjelaskan bahwa setiap kejadian yang buruk itu datang dari dosa kita. Artinya yang datang kepada kita walaupun secara sebabnya mungkin dari orang yang tadi kita bilang, itu hanya asbab saja. Yang intinya secara hakikat itu ditakdirkan Allah, itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kejadian yang memang tidak enak itu datang kepada kita. Intinya gini, jangan menyalahkan siapapun, tapi salahkan diri kita sendiri. Tapi kok saya kepikiran dengan orang yang ini, saya terlanjur tidak suka dengan orang yang ini, karena dia menjadi penyebab saya itu tidak enak hati, dia menjadi penyebab kehidupan saya seperti ini. Nah, itulah pikiran kita. Oke, tidak apa-apa kalau memang sekarang memang sudah seperti itu, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusinya ya. Nah, pertama katakan di dalam hati kita, tutup matanya dulu, katakan di dalam hati kita, ya Allah, saya memilih bertanggung jawab atas hidup saya. Saya memilih untuk meminta ampunan kepadamu dan menyerahkan semuanya kepadamu. Itu yang harus kita lakukan. Tutup matanya, ya Allah, saya memilih bertanggung jawab atas hidup saya dan kesalahan saya. Saya memilih meminta ampunan kepadamu dan menyerahkan semuanya kepadamu. Setelah itu, bayangkan wajah yang memang menjadikan seseorang yang menjadikan hati kita tidak enak. Bayangkan wajah seseorang yang menjadikan hati kita tidak enak, atau wajah seseorang yang memang kita salahkan tadi ya, menyalahkan orang lain. Nah, setelah kita bayangkan wajahnya, lalu Anda ikuti ucapan saya. Ya Allah, maafkan saya telah menyalahkan orang ini. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya terima dengan apa yang terjadi kepada saya.
Saya memaafkannya ya Allah. Saya memaafkannya ya Allah. Dan semoga dia memaafkan saya. Itu diulang terus berkali-kali sampai hati kita menjadi lega, menjadi plong, menjadi enak. Diulang terus berkali-kali. Kurang lebih seperti itu terapinya. Insya Allah ini sangat bisa membantu kita agar kita bisa terlepas dari beban emosi yang negatif, agar kita bisa menjadi lebih berdaya, bisa menjadi lebih strong, lebih enak ya dalam mengejar cita-cita kita, tidak terhambat dengan emosi-emosi negatif ya, tidak terhambat dengan pikiran-pikiran yang disebut dengan negative thinking, tidak berbaik sangka kepada Allah, akan menjadikan apa yang sesuai kita prasangkakan ya. Itu saja, semoga bermanfaat dan semoga ini sekali lagi bisa membantu. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.